ولجميع مشايخنا وعلمنا واساتذتنا واصحاب الحقوق الواجبات علينا بان الله تغشى برحمه درجات في الجنه يدعى علينا من اسرارهم وانوارهم ولهم بركات في الدين والدنيا والاخره بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oleh Abu Yazid Ahmad Muhammad bin Adan Malik Al-Hasani wa Abu Yahya Al-Madini Sa'ad Syabdin Sabah Jami Masyayikhina wa alimina Sa'adidatina Sa'amil Hukukil Wajibati Alina بأن الله يحفظهم وينصرهم يبارك فيهم وفي أمرهم إخوانهم وجماعتهم وتلاميذهم وأولادهم في الدين في خير اللطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل يسر ومأمول الصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين الدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والوعد على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله 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 صلى الله على النبي محمد 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل
wakil, hasbunallah wa ni'mal 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 wakil. Ya Latifu ya Latif, ya Latif Allah Latif, 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 ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya Latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lam'atin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Rasulullah, fi kulli lam'atin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lam'atin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallah. La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah.
cukup ana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukup ana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukup ana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali Allahumma ya Rabbana cukup ana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakahe nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairu Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairu Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna waqbalna bi sirril Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Alhamdulillah hamdalillah tabaraka wa ta'ala wa sallim ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, monggo kita baca bersama doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pripun kabarnya? Sehat semua ya? Yang masih dalam keadaan sakit kita doakan mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan ya. Kalaupun ternyata sakitnya tetap, mudah-mudahan dari sebab sakit niku dosa-dosanya banyak yang diampuni ya. Mudah-mudahan kalau dosanya habis derajatnya diangkat oleh Allah. Dan mudah-mudahan lantaran sakit tersebut Allah memberikan rahmatnya kepada jenengan semuanya. Oke. Tapi mudah-mudahan ya gak sakit tapi dapat rahmat. Nah, harapannya mengatakan nggih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih ketemu lagi di ngaji rebuan ya, rutinitas atau kegiatan yang kita coba istiqomahkan. Mudah-mudahan harapan kita istiqomah niki, dengan istiqomah niki kita bisa mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena bukan amal yang banyak yang Allah senangi, tapi amal yang istiqomah. Meskipun amal niku hanya sedikit. Masih punya amal andalan nggih? Punya amal andalan masih? Ya, punya semua, tidak usah disebut. Iya kan saya punya amal andalan, tidak usah. Cukup antara jenengan sama Allah yang tahu. Nggih. Adapun saya perlu tahu, tidak perlu. Kecuali jenengan butuh yang namanya solusi. Ya, ingin menyampaikan, Tat saya mau curhat, takut amal andalan saya salah. Nah, monggo jenengan bisa sampaikan ke saya. Insya Allah saya bisa menjaga rahasia, rahasima dan rahasia. Napa niku rahasima? Duka. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penyakit hati. Penyakit hati yang berbahaya, yang ini musuhnya niat serta musuhnya ikhlas. Nggih. Kalau kita melaksanakannya ikhlas, berangkat dari kegiatan, berangkat melaksanakan kegiatan, berangkat melaksanakan peribadatan ikhlas, tapi hati-hati setan masih tetap
mengganggu. Nah, gangguan dari setan ini yang biasanya diserang lewat hati. Hati kita yang diserang. Kalau andai kata setan langsung muncul depan kita, mungkin kita tinggal lari selesai. Nah, cuma masalahnya setan ngikut kita terus. Setiap saat selalu membisiki. Wis, gak usah budal ngaji. Opo ustaz ngono paling bahasane ngono-ngono tok. Wis gak usah masuk saiki gak usah hadir. Opo paling ustaz loro iki. Ngarep loro. Takon-takon nih, ustaz loro. Alhamdulillah ustaz loro. Kalau ustaznya sakit kan berarti ndak ada kajian. Isok turu sore iki ya. Alhamdulillah ternyata Bapak Ibu sekalian masih semangat, masih kuat untuk bisa datang ke ngaji rebuan. Yang mulia, yang dihormati, yang pantas untuk dihormati di ngaji rebuan niki sanes kula. Ya, yang wajib, yang patut atau layak dihormati bukan saya, tapi jenengan semua. Kok bisa Ustaz? Iya. Saya memang punya ilmu. Ilmu saya insya Allah ini ilmu yang kita dapatkan dari para ulama, dari guru kita, dan insya Allah ilmunya Rasulullah. Yang perlu dimuliakan ilmu yang saya bawa, bukan sayanya. Kalau jenengan datang perlu dimuliakan, berarti aslinya yang pantas dan layak dimuliakan ikut jenengan semua. Loh kok ngoten Ustaz? Karena Rasul pernah berpesan, kepada segenap ulama dan para sahabatnya waktu itu, ya, sambutlah para wasiat-wasiatku. Nah, wasiat-wasiatku berarti maksudnya apa? Orang-orang yang sregep, orang-orang yang semangat untuk belajar ilmu agama. Jenengan pernah ketemu Rasulullah napa mboten? Mboten. Lah kok pengen belajar ilmunya? Nah, ini kan berarti ada keimanan tinggi. Nggih. Saya pengen tahu Ustaz, meskipun saya tidak kenal sama Rasulullah, tapi saya pengen belajar ilmunya Rasulullah. Saya tidak tahu, tidak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi insya Allah saya cinta sama Rasulullah. Saya mau belajar ilmunya Rasulullah. Berarti jenengan yang perlu dan pantas untuk dimuliakan, bukan saya. Kalau saya tinggal nyampaikan begini saja. Andai kata jenengan tidak datang, kira-kira saya ngajar nopo mboten? Kecuali kalau yang datang jin-jin, ya mungkin separuh manusia atau dan lain sebagainya, baru saya ngajar. Kalau jenengan tidak datang libur, nggak jadi ngajar saya. Gimana mau jadi mulia? Nggak jadi. Nah seperti ini makanya guru-guru kita senantiasa menyampaikan, kalau datang orang yang mau belajar kepada kamu, maka sambutlah mereka dengan ucapan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang para wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan niki wasiatnya Rasul. Ya, seperti niku. Tapi setelah pulang jangan kemudian bangga. Aku wasiati Rasul. Awakmu gak melok ngaji. Wah, kutu. Jangan begitu, kembali lagi ke penyakit hati nanti. Apa saja penyakit hati yang kemarin sudah kita bahas? Yang pertama riya. Oke, yang kedua sum'ah. Yang ketiga ujub. Yang riya napa pengertiannya? Pengen dilihat baik oleh manusia. Kalau sum'ah ingin mendengar pujian atau komentar baik dari manusia lain. Dan yang ketiga ujub. Napa ujub ini? Merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya saya tidak merasa lebih baik dengan jenengan, karena saya khawatir jangan-jangan nanti saya kena penyakit hati. Jenengan enak dapat ilmu langsung diamalkan, surga tok, moro-moro langsung surga, rasa terus kok gak ono ya. Ternyata saya ada di neraka. Loh kok bisa saya ada di neraka? Karena saya menjadi lilin, merasa lebih hebat dari jenengan. Dan yang kedua, saya tidak mengamalkan apa yang saya ajarkan. Saya nyemangati orang, ayo semuanya sholat sunnah itu bagus, sedangkan saya tidur. Nah, ini yang bahaya. Makanya dikatakan lilin, yang dimaksud lilin itu ya seperti ini. Kalau kita memberikan kebaikan, contoh, saya punya uang 200.000, Mas Har tiba-tiba datang, Ustaz, saya lagi tidak punya uang buat beli bibit. Kebetulan Mas Har, ini di dompet saya ada 200.000. Selepas saya kasih, saya pulang ke pondok, saya nggak ada uang untuk beli makan siang. Ini berarti lilin jenengan Ustaz? Bukan. Yang dimaksud lilin bukan sesuatu yang berkaitan dengan
hal dunia, tapi yang berkaitan dengan hal akhirat. Lilin ngerti jenengan maksudnya lilin? Kalau lilin ku pripun? Menerangi. Nah, benar. Leres katanya Mbak Kandan niki, menerangi orang lain tapi dirinya habis meleleh. Nah, berarti dia mengorbankan akhiratnya demi akhiratnya orang lain. Kalau mengorbankan dunia demi dunia orang lain bagus. Pahalanya nanti akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemarin kita udah membahas terkait hal tiga itu. Sekarang kita masuk pada bahasan berikutnya, masih di hadis pertama. Innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di situ ada bahasan tentang hijrah. Nah, jenengan pun semrap napa mboten arti dari hijrah niku? Hijrah niku pindah. Hijrah itu artinya pindah. Rasulullah mengerjakan hijrah, pindah dari negeri kota Mekah menuju ke kota Madinah. Itu yang kita pahami, bahwa hijrah ini berarti artinya pindah, Ustaz. Nah, menurut para ulama gimana? Nyaris benar. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa arti dari hijrah itu salah satunya adalah pindah. Tapi arti bahasa dari hijrah itu sendiri artinya meninggalkan. Niki, hijrah niku artinya meninggalkan. Berarti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan tanah kampung halamannya, meninggalkan segala macam yang ada di kota Mekah yang menjadi dunianya untuk pindah ke Madinah tanpa bawa apa-apa. Niku istilah dari hijrah. Sekarang kita membahas tentang hijrah. Hijrah niku Bapak Ibu sekalian termaktub di dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 218 yang bunyinya Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, yang dimaksud, yang dituju sama Allah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, di bahasan ini kita menilik pada tafsirnya terlebih dahulu. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa makna ayat tersebut, ya beliau mengatakan makna ayat tersebut orang-orang yang hijrah disebutkan oleh Allah adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Niki, berarti ketika hijrah belum tentu dapat rahmat, kan? Belum. Masih berharap. Mudah-mudahan saya hijrah ini di zaman Rasul, para sahabat niku. Mudah-mudahan saya hijrah ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, padahal hijrah niku katanya ibadah yang bagus, ibadah yang baik. Kok belum tentu dapat rahmat? Niki, itu sebetulnya bukan bahasan belum tentu dapat rahmat, tapi itu pelajaran dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa berhati-hati. Berhati-hati pripun? Agar ketika dia hijrah, tidak hanya hijrah, dia berjihad, dia melakukan ibadah. Yang pertama, tidak mengandalkan amalnya. Niki, maksud mengandalkan amal pripun? Ya, jenengan melakukan sholat jemaah, rutin sholat jemaah terus. Nah, jangan sampai jenengan berpikir, oh, aku sholat jemaah masuk surga mesti, ya, mesti masuk surga. Apa kok mesti masuk surga? Iya, aku jemaah bendino. Nah, ini berarti dia bersandar pada amal. Dia bersandar pada amalnya, padahal amalnya belum tentu diterima. Jadi, makanya kenapa kok di sini orang yang berhijrah yang melakukan suatu hal sulit, meninggalkan semua hartanya hanya demi Allah dan Rasulnya, demi membela agamanya, masih dianggap berharap rahmat Allah. Jadi agar kita tidak berpegang teguh atau bersandar pada amal kita, kita tetap bersandar pada apa? Pada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon. Jadi apapun yang kita kerjakan,
usahakan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, usahakan tanamkan dalam hati, mudah-mudahan amal saya diterima. Niku. Jadi jangan yakin, oh amal saya pasti diterima. Belum, karena ndak ada malaikat turun. Ya, ada malaikat turun terus bilang ke jenengan, alhamdulillah amalmu keterima. Ada nggak kira-kira selama ini yang kedatangan malaikat? Belum. Ya, mudah-mudahan jangan. Karena yang biasanya datang ke orang-orang kayak kita malaikat maut. Mudah-mudahan jangan dulu. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar kita tidak santai-santai. Santai-santai maksudnya pripun? Santai-santai niki berarti kita menganggap hijrah niki adalah pahala yang banyak, yang kalau andai kata diganti sama bukan diganti, andai kata dibandingkan dengan amal yang lain jauh kalah. Nah, ini biasanya keyakinan seperti ini harus dipahami orang-orang yang haji atau orang yang umroh. Jenengan kalau datang ke kota Mekah, sholat di Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram itu sama halnya jenengan 100.000 kali sholat di Indonesia. Padahal cuma satu kali. Kalau di kota Madinah, di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, sama seperti jenengan sholat 1.000 kali di Indonesia. Berarti jenengan jangan kemudian santai-santai. Habis umroh 2 minggu pulang nggak mau sholat lagi. Pas ditanya sama temennya, loh kok nggak sholat? Mari ya bu, 2 minggu saya sholat di Mekah, tiap sholat 100.000. Jauh dengan sholatnya kamu. Kamu di sini satu cuma, saya sekali sholat 100.000. Akhirnya santai-santai, nggak usah ibadah lagi, cukup amal saya. Seperti itulah, itu yang berbahaya. Apalagi yang perlu dijaga orang yang di sana bertahun-tahun. Ada seseorang yang di sana 3 tahun. Luar biasa, sholat di Masjidil Haram 3 tahun, umrohnya nggak kehitung. Ini kalau orang ini yang 3 tahun ada di sana terus berpikir 3 tahun sudah saya aman, nggak perlu ibadah lagi, nggak perlu ibadah lagi, aman. Nah, ini maknanya berarti apa? Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berhati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan amal. Oke, kita membahas tentang hijrah. Ini kayaknya agak panas. Saya hidupkan AC dulu nih. Buatan apa? Agak apa? Sumuk. Oke, kita masuk pada bahasan tentang hijrah. Hijrah ini seperti apa, Gisat? Kita senantiasa sekarang kalau lihat YouTube, pasti seringkali kita menemukan yuk hijrah. Ayo sekarang semuanya hijrah. Niku anak-anak milenial sekarang lagi punya pemikiran, ayo semuanya hijrah. Hijrah seperti apa yang dimaksud? Apa harus keluar dari rumah? Berarti jenengan harus sekarang saya kan kampung halaman saya di Lampung, berarti saya harus pindah dari Lampung. Pindah kemana? Singapura. Ya enak kalau pindah ke Singapura, ya, berarti harus pindah atau harus bagaimana? Akan kita bahas. Hijrah niku dibahas oleh para ulama. Ternyata bahasan tentang hijrah ada 8 bahasan. Yang pertama, hijrah yang pertama adalah hijrahnya para sahabat Rasulullah. Yang dimaksud hijrah adalah hijrahnya para sahabat Rasulullah dari kota Mekah ke Ethiopia, bukan Madinah. Ethiopia atau yang disebut dengan Habasyah dulu. Ethiopia ini tentu di Afrika. Karena dulu para sahabat seringkali disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Ethiopia. Hijrahnya ke Habasyah. Terjadi 2 kali. Dan di sana ada seorang raja namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi yang orangnya adil. Dan dia bukan orang Muslim. Dia orang Nasrani tapi adil.
Nah, alhamdulillah Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena Raja Najasyi menemukan bahwa ajaran Islam ternyata tidak jauh dengan ajaran Nasrani. Akhirnya dia masuk Islam. Seperti itu. Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua adalah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Itu baru hijrah yang kedua. Hijrah yang ketiga, hijrah para kabilah Arab, orang-orang sekitar kota Madinah dan orang-orang sekitar kota Mekah yang belajar datang ke Rasulullah untuk belajar agama Islam dan kembali ke kaumnya untuk mengajarkan. Niku hijrah yang ketiga. Berarti tidak harus hijrah niku keluar dari rumah meninggalkan kampung halamannya untuk pindah ke satu tempat. Tidak selamanya seperti itu. Yang dilakukan Rasul memang iya, pindah dari Makkah ke kota Madinah. Tapi hijrah yang ketiga, orang-orang Arab sekitar itu hijrah ke Rasulullah hanya untuk belajar. Berarti yang saya lakukan dulu ke Mekah itu juga istilahnya hijrah. Karena saya datang ke Mekah untuk belajar selama 3 tahun, setelah itu pulang lagi untuk ngajar. Sekarang yang saya lakukan juga ke Lampung juga termasuk hijrah. Karena saya meninggalkan rumah yang di Madura untuk ke sini, tujuannya nopo? Mengajarkan. Berarti sama seperti yang dilakukan orang Arab ini. Dia berangkat ke Rasulullah, setelah itu pulang untuk ngajar. Niki hijrah juga. Arti hijrah yang ketiga. Hijrah yang keempat, Ustaz, ini mau dicatat, gampang, nanti saya kasih rangkumannya. Enak kalau ngaji sama saya, tak catatkan, rangkum, ngeprint, tak bagi. Nggak perlu jenengan baca kitab tebel-tebel, wah ngeluh Ustaz. Nah, saya rangkumkan, monggo. Yang keempat, yang penting kita jelaskan, kita paham dulu. Yang keempat, hijrah yang keempat, hijrahnya orang-orang Mekah. Berarti dulu orang Mekah kan masih kafir. Waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, orang Mekah masih kafir. Nah, hijrahnya orang Mekah, mereka sadar dengan kesalahannya, mereka masuk Islam ke Rasulullah. Nah, kemudian kembali lagi ke kota Mekah karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada istilahnya perjanjian Hudaybiyah, di mana kalau ada orang Arab masuk Islam, mereka harus dikembalikan lagi ke orang Mekah masuk Islam, masuk ke Madinah, mereka harus dikembalikan lagi ke kota Mekah. Kenapa? Karena mereka aslinya adalah orang Mekah, bukan orang Madinah. Perjanjiannya begitu. Jadi harus kembali lagi ke Mekah. Adapun orang Madinah, andai kata mau gabung sama orang-orang kafir ke Mekah, tidak perlu balik. Adil apa boten kira-kira? Yang Mekah ke Madinah harus balik, yang Madinah ke Mekah tidak usah balik, menetap aja di Mekah. Seperti itu. Tapi Rasulullah melihat ada hikmah di balik hal tersebut dan mengatakan tidak apa-apa. Yang dari Madinah kalau mau gabung ke orang kafir tidak usah balik lagi. Kenapa? Kata Rasulullah, percuma balik lagi. Karena dia sudah masuk kembali murtad, kembali menjadi kafir, terus mau gabung dengan kita. Ngapain? Apa manfaatnya? Sudah, biar di Mekah aja. Biar gabung sama orang-orang Mekah. Itu kata Rasulullah. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, hijrahnya seorang muslim dari negara kafir menuju ke negara Islam. Jadi dia ceritanya, ya kalau ada seorang muslim yang diam di negara yang mayoritas kafir, yang dia gak bisa beribadah dengan bebas, maka dia wajib hukumnya untuk melaksanakan yang namanya hijrah. Dia harus pindah ke negara muslim. Harus pindah. Kenapa? Karena dia akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah dalam agamanya. Dalam melaksanakan peribadatan di agamanya dia akan sulit. Tapi untungnya kita boten nggih. Kita mayoritas Islam semuanya, mau sholat kapanpun juga monggo. Ya kayak kapan hari ada yang tanya, Ustaz, andai kata saya mau sholat tahajud di masjid jam 3 malam niku ndak apa-apa. Ya asalkan masjidnya kebuka aja. Ya kalau masjidnya ketutup dikunci, jangan didobrak, dikira maling nanti. Ya, seperti itu. Silakan, bebas. Ya kita aman. Tapi di beberapa negara ada beberapa kaum saudara kita, orang-orang Muslim, yang mereka tidak bebas melaksanakan ibadahnya. Sholat saja masih sembunyi-sembunyi. Salah satunya pernah saya diceritakan salah satu teman kita yang pernah kerja di Korea. Ternyata di Korea niku kalau mau sholat harus sembunyi-sembunyi.
Mereka kadang sholatnya di toilet. Boleh Ustaz? Ya nggak apa-apa, nggak ada tempat lagi. Ya mau sholat di luar ketahuan sama bosnya, bahaya, dipotong gaji. Mending dipecat langsung pulang ke Indonesia. Ya, ini dipotong gaji, tambah susah nanti hidupnya. Ya itu seperti itu. Itu ada yang pernah terjadi. Sebagian ada yang menceritakan di Jepang juga seperti itu. Pokoknya tempat negara-negara yang mayoritas bukan Muslim. Ya seperti itulah. Jadi wajib hukumnya bagi dia untuk menyelamatkan agamanya, maka dia harus pindah melaksanakan hijrah ke negara Muslim. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali apa? Di negara tersebut dia punya keluarga yang nggak memungkinkan untuk menggotong semua keluarganya pindah ke negara Muslim. Nggak memungkinkan saat keluarga saya di sini lumayan banyak, ada 72 orang keluarga saya. Kalau pindah semuanya saya yang susah, Ustaz. Oke, mboten napa ndak usah pindah. Tetap di sana, usahakan untuk menjalankan agamanya sebisa mungkin. Atas niku. Itu yang kelima. Yang keenam, makna dari hijrah niki, hijrah arti dari bahasanya yaitu meninggalkan. Bukan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Meninggalkan pripun? Ada istilah hukum Islam, hijrah meninggalkan atau mendiamkan saudaranya. Kasarane gak nyopo. Itu juga termasuk bahasan dalam hijrah. Tapi hijrah yang dilarang kalau lebih dari 3 hari. Terus jenengan sumpama lagi mangkel ke siapa gitu, kayak Mas Hari mangkel ke Mas Ali, Mas Har mangkel ke Mas Ali sumpama, gak nyapa, sudah mau nyampe ke 3 hari, hari keempat harus nyapa, wajib hukumnya. Kalau enggak, keduanya sama-sama kena dosa. Iku, tiap harinya kena dosa, iya, tiap harinya selama dia enggak mau nyapa terus terhitung dosa antara 2 orang ini. Begitu. Makanya usahakan meskipun berat, sangat berat nih, ya harus tetap nyoba nyapa. Ustaz, saya nyoba nyapa nggak dihiraukan, Ustaz. Pas ketemu melengos, Assalamualaikum, Bu, sehat? Oh, nggak mau ngelihat sama sekali, Ustaz. Pokoknya di mana ada jalan saya lewat di situ dia akan pindah. Kayak Sayyidina Umar berarti. Sayyidina Umar itu kalau jalan di satu tempat setan nggak mau lewat jalan itu. Hebat berarti ini kan. Kalau ketemu temennya, setiap jalan saya di tempat ini, saya pasti dia pindah. Ini mana yang Sayyidina Umar, mana yang setan ini? Jadi artinya bagaimana? Kalau ada seseorang, kita sajalah, kita mangkel ke seseorang, kalau sudah lewat dari 3 hari kita diamkan dia. Kenapa kok harus didiamkan, Saat? Boleh nggak hukumnya kita mendiamkan saudara kita? Boleh. Hukumnya boleh. Kalau dia terbukti melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran dan kita niat mendiamkan untuk memberi dia pelajaran agar kiranya dia mikir, opo yo aku gak disapo yo, opo wong iki lho lek ketemu aku mesti buang muka. Kenapa ya? Nah, biar dia berpikir, iya Zat, kalau semua orang kayak gitu, kadang ada yang kalau ndak disapa malah tambah seneng. Nggak disapa, enak aku nggak disapo, gak duwe konco kayak ngene sejarno. Tambah parah lah akhirnya. Jadi maknanya di hukum Islam boleh melakukan mendiamkan hijrah, istilahnya hijrah kepada saudaranya, mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Lebih dari itu hukumnya dilarang, hukumnya berdosa. Saya pernah mempraktikkan. Jadi ceritanya waktu di Mekah itu ada salah satu teman kita, dia melakukan satu kesalahan. Saya tidak suka. Aduh, kok gini orang ini. Akhirnya ketika dia nyapa, tidak saya tanggapi. Selama 3 hari nggak saya tanggapi. Orangnya ini hanya nggak ikut nyapa juga. Mau nyapa ke saya takut atau gimana. Lepas dari 3 hari tak panggil. Saya panggil. Saya ada perlu sama kamu. Apa itu? Saya salaman. Sepurane ya. Apa ohnya? Aku sengaja memang 3 hari yang lalu saya tidak nyapa kamu. Iya, saya kepikiran. Kenapa? Ya kamu nyadar nggak punya salah? Iya sih, aslinya saya punya salah kemarin ke kamu. Saya salahnya begini. Ya udah, nggak apa-apa. Kita aman ya, 0-0 ya, 0-0 ya. Oke, selesai, aman. Kita rekat lagi setelah itu, enak lagi sudah. Kenapa? Karena saya mencoba untuk
untuk maju dan menyelesaikan permasalahan setelah 3 hari. Aslinya setelah 1 hari bisa, cuma saya biarkan aja. Ya, biar niru nopo, niru para sahabat atau para ulama yang mendiamkan murid-muridnya kalau melakukan kesalahan 3 hari. Saya sendiri pernah nggak disapa sama Abuya, gara-gara melakukan satu kesalahan. Saya lewat depan Abuya, ngadal gitu kan, di depannya beliau, duduk di depan gini, nggak dilihat sama sekali. Yang harusnya lihat saya begini malah ngelihatnya di samping. Ya, seharusnya saya ngelihat Mas Har gini malah lihatnya ke Bakanda. Sama sekali nggak dilihat. 3 hari. Mikir, salah apa aku? Melakukan apa saya? Mikir, oh iya kemarin saya begini. Iya benar. Ketika saya perbaiki, baru setelah itu Abuya nyapa lagi. Kef Mutofar, sehat Mutofar. Nama saya kalau di Mekah itu dipanggilnya Mutofar. Ya. Nama saya dipanggil Mutofar karena saya dikasih nama sama Abuya Mutofar. Dibaca surat dari Kiai, nama saya Ahmad Faruk Rozi, kok dikenalkan nama anak ini Mutofar. Dikenalkan ke teman-teman nama saya Mutofar. Nah, saya dikasih nama Mutofar sama Abuya. Cuma saya nggak pakai di Indonesia, khawatirnya jarang dikenal. Berarti ingin terkenal, pengen. Siapa yang nggak pengen terkenal? Pengen dikenal. Cuma saling menjaga hati. Nantilah kalau saya sudah viral, sudah terkenal, baru saya ganti nama saya. Nyamar lagi jadi Mutofar. Ya seperti itu. Jadi boleh hukumnya mendiamkan saudara kita, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalaupun jenengan maju masuk duluan, minta maaf duluan, jenengan nyapa duluan, ndak disapa, gak masalah. Kenapa? Karena jenengan gak kena dosanya. Yang dosa siapa? Ya temennya yang nggak mau nyapa. Yang penting jenengan aman. Seperti niku. Enak sebetulnya minta maaf duluan niku. Cuma kadang gengsinya terlalu tinggi. Nggih napa mboten? Butuh aku sing salah kok. Mau yes jaluk sepuro wis dhisik ya wis gak apa-apa wis. Mau salah dia kok saya minta maaf. Oh gengsinya ya yang tinggi. Jangan. Lebih baiknya kita maju duluan. Karena kadang kalau yang salah orang tersebut kita minta maaf, dia lebih malu. Iya, sajane aku sing keliru ya. Kok dia minta maaf dhisik ya? Dia tambah malu. Akhirnya tambah sungkan. Ya, seperti itulah. Ya, itu yang keenam. Meninggalkan atau mendiamkan saudaranya sesama muslim selama lebih dari 3 hari itu tidak diperbolehkan. Dan yang ketujuh, meninggalkan istri. Bahasan hijrah yang ketujuh, meninggalkan istri. Ini dilakukan oleh suami demi satu tujuan. Apa itu? Sama seperti yang dilakukan oleh sesama muslim tadi, yaitu memberikan pelajaran. Terkadang ada, bapak-bapak insya Allah ngerti semua kok. Bapak-bapak memerintahkan, para suami memerintahkan kebaikan, tapi kadang para istri tidak nerima. Ngomong melok ngaji rebuan, pokoknya apa usah telek ngono. Seumpama ndak mau. Ini suaminya boleh ndak mendiamkan? Boleh. Yang penting ketika terjadi pembangkangan atau terjadi pemberontakan, istilah kasarnya nih Bu, dari seorang istri, terjadi pemberontakan itu pada perintah yang baik dan diatur atau dibolehkan oleh agama. Kalau perintahnya jenengan, maaf, perintahnya jenengan disuruh berangkat kemana seumpama ke Jakarta, ngapain? Pokoknya sampean kerja, saya mau santai di sini, jangan dikerjakan. Bu, sampean budal Bu, Jakarta Bu. Aku Pak, budal lo, golek kerja. Lah sampean, aku tak turun gini. Terus jenengan nolak, bantah, bantah. Tak ngomong lo Ustaz Rozi, saya yang bela jenengan. Santai aja, apa ini? Jadi istilahnya apa? Suatu hal yang dilarang oleh agama boleh hukumnya bagi seorang istri untuk menolak. Tapi bagi yang dibolehkan atau dianjurkan oleh agama, tidak boleh sedikit pun seorang istri menolak seperti itu. Kenapa? Karena besarnya tanggung jawab seorang suami, maka istri harus siap untuk mentaatinya. Kalau jenengan melakukan dosa, ibu-ibu sekalian, yang kena bapak. Kalau bapak gak negor, jenengan aman. Nanti ketika jenengan melakukan dosa, pas ditanya sama malaikat,
awakmu ngelakoni dosa ngene, awakmu nang rokok. Oh, tunggu dulu malaikat. Saya melakukan gini di depan suami saya nggak negor. Iya tak? Panggil suaminya. Benar kamu nggak negor? Iya malaikat, saya lagi sibuk ibadah waktu itu, sibuk sholat saya. Ya, fokus saya sibuk sholat. Nah, wes podo, loro iki rokok kabeh. Padahal si suami rajin sholat, tapi karena dia membiarkan istrinya melakukan dosa, dia juga kena dosanya. Tanggung jawabnya besar suami niku. Makanya kalau bapak-bapak, para suami jenengan maaf ngajak, bu, nah, agak bergelombang suaranya, agak merdu dikit, bu. Wis mari sing masak. Aku lagi menunggu. Kalau sudah begitu harus jenengan taruh niku. Ya, masakan semua matikan kompor, taruh dulu. Segerakan, langsung datangi suaminya. Nah, karena berbahaya. Kenapa berbahayanya Ustaz? Kalau jenengan tidak mendatangi secara langsung saat itu juga, malaikat langsung nyatet. Udah lepora iki ibu-ibu. Pak, ngenteni di luar. Oh, langsung malaikat. Nunggu katanya, nunggu. Dicatat jelek semua jenengan. Makanya karena tanggung jawab bapak tinggi, para suami tinggi, maka jenengan mau ndak mau harus merelakan untuk meluangkan waktunya demi kebutuhan suami. Itu pun berpahala. Jenengan masak pahala, yes. Dia panggil suami juga berpahala. Seperti ini Bu. Enak tak sampean lanang membela bapak ae. Ya bukan begitu. Saya menyampaikan hal yang benar seperti itu. Soalnya maaf, ketika jenengan ketika jenengan nanti wafat duluan daripada suaminya, daripada bapak, jenengan cuma butuh satu tok. Napa niku? Ridhonya suami. Selesai. Ditanya nanti pas jenengan wafat, ditanya sama saudaranya atau orang lain, atau nanti mungkin sama saya tak tanya, sampai ridho Pak? Iya Ustaz, saya ridho. Selesai, surga langsung jenengan. Bojoku ridho, aman, surga aku. Lek bapak yang meninggal duluan, maaf, bapak meninggal duluan, suami jenengan meninggal duluan, pas jenengan mengatakan saya ridho ke bapak, nggak ngefek pancet, saya dihitung sama malaikat. Terus bapaknya ngomong, duh malaikat saya kok masih disiksa, istri saya ridho ke saya, apa hubungannya? Kalau urusan bojomu. Ya seperti itu. Jadi untuk para ibu aman dan lebih mudah untuk mencapai atau mendapatkan surga. Dengan cara apa? Dengan mendapatkan ridho dari suami. Suami jenengan untuk bisa cepat dapat surga, biar cepat dapat surga, apa kuncinya? Kuncinya itu ada di ibunya. Makanya ada bahasan istri surganya ada di suami. Suami surganya di ibu kandungnya. Bukan ibu mertua, bukan, tapi ibu kandungnya. Diskriminasi Ustaz nih. Ngajarkan enggak beres. Nah, itu nanti akan terus berlanjut. Maaf ya, kita bahas. Kalau para istri merelakan suaminya berbakti pada ibu kandungnya, bukan ibu mertuanya, pada ibu kandungnya, sejatinya jenengan juga tengah melatih calon anak jenengan untuk nantinya berbakti pada jenengan bakti pada suami, suaminya bakti kepada ibu. Nanti jenengan punya anak laki baktinya kepada ibu. Ibunya siapa? Jenengan. Ibunya jenengan akan terus ngalir gitu terus, saling beruntutan. Ya, si anak laki-laki bakti ke ibu kandungnya, si istri baktinya kepada suami. Anaknya yang laki akan bakti kepada ibunya yang menjadi istri suami tadi. Terus begitu. Nah, kalau jenengan ingin ngebantu, maaf. Saya punya orang tua, Ustaz. Orang tua saya ini tidak pernah sholat, orang tua saya ini tidak pernah melakukan kebaikan. Pokoknya jelek terus isinya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ada solusi napa mboten? Ada solusinya. Napa niku? Jenengan melakukan ketaatan yang luar biasa kepada suami. Bapak ibu jenengan selamat. Masuk akal nggak mboten?
nggak masuk. Tapi itu yang dijanjikan sama Rasulullah. Kisahnya ada. Ya, ceritanya ada seorang sahabat perempuan, sahabiah perempuan. Waktu itu beliau ditinggal sama suaminya untuk kerja dagang ke negeri Syam, ke negeri Syria. Pesan suaminya satu, nopo niku, jangan keluar rumah ya. Jangan keluar rumah. Terus kalau ada tamu gimana bang? Jangan diterima dulu, nunggu saya pulang. Berarti pintu tutupan, kunci semua, tidak boleh ada satupun yang masuk. Dia juga nggak boleh keluar. Ternyata perempuan ini taat, istri ini taat. Datanglah saudara laki-lakinya, saudara laki-laki si istri, ngasih tahu, Mbak, bapak loro, sampai nggak jenguk ta? Gak iso aku dek. Aku dikongkon karo mase, karo ipare sampean iki gak boleh keluar. Ya wis lah. Pulang sih adik, sampai bapaknya wafat, adiknya datang lagi. Bapak wafat sampai ndak mengantar ta? Ndak mau ketemu terakhir, gak bisa keluar, adik emasnya belum datang. Kira-kira kalau itu terjadi di Jawa gimana? Oh protes, unjuk rasa langsung, oke. Demo nih gua. Tapi ini yang terjadi, saya ceritakan dulu yang terjadi di sahabat di zaman Rasulullah, sahabiah Rasulullah. Bapaknya wafat. Berikutnya ternyata perjalanan ke Syam niku, ke Syria niku berangkat 30 hari, pulang 30 hari, berarti 2 bulan. Setelah itu nyusun ibunya yang sakit. Datang lagi saudaranya, tetap tidak bisa keluar, tidak bisa jenguk ibunya. Sampai ibunya wafat, dia juga tidak bisa datang. Nah, nangis namanya anak, sedih pasti tetap. Nah, ketika suaminya datang, posisi sudah orang tuanya wafat semua. Ya, orang tuanya si istri ini wafat semua dua-duanya. Suaminya datang, barulah si istri cerita, Bang, kemarin itu pas jenengan keluar, karena belum ada HP, memang belum zamannya HP. Waktu jenengan keluar, jenengan berangkat itu, saya ada info bapak ibu wafat semua. Lu iya tak? Kaget si suami. Iya tak? Ya terus sampai enggak rono. Ya gimana? Saya diperintah sama sampean enggak boleh keluar rumah. Saya akhirnya enggak keluar rumah sama sekali. Gimana ya? Saya kayaknya dosa kalau gini. Sudahlah, besok kita datang ke Rasulullah. Kita tanya ke Rasulullah, kira-kira yang saya lakukan ini salah apa enggak? Kata suaminya. Datanglah ke Rasulullah. Nyampe ke Rasulullah, diceritakan permasalahannya. Apa kata Rasulullah? Sudah, kamu yang tenang. Kamu pengen tahu tempat bapak ibu kamu di mana? Iya pengen ya Rasulullah. Mereka semua ada di surga sekarang. Semua dosanya dihapus karena sebab taatnya kamu kepada suami. Enak dong mboten? Ya enak. Kalau pengen kayak gitu, pengen saya punya anak perempuan. Dia taat sama suaminya, tinggal ngajarin, awas do, taat to ya karo bojomu ngomong apa wis turuti, sing penting api. Saya tinggal santai, tinggal ngecek anakku taat apa ora karo kamu. Taat Pak, luar biasa Pak. Wos, surga aku. Tinggal begitu nggih. Bapaknya surga, maringin surga aku aman. Kenapa? Karena anak perempuannya taat pada suami. Ya, seperti itulah. Ini bahasan tidak ada yang merasa terdiskriminasi. Aman, alhamdulillah. Jadi ya, hijrah yang ketujuh adalah hijrah seorang suami meninggalkan istrinya saat istrinya membangkang atau memberontak atau menolak pada perintah suami yang baik. Apalagi urusan perintah pada suatu peribadatan, pada suatu hal yang bersifat ibadah. Kalau tetap maksa meninggalkannya, tidak hanya sekedar tidak menyapa, tapi boleh meninggalkan. Maaf, pisah ranjang. Yes, kamu turu kene, aku turu kene. Bisa sampai kapan boleh sampai 1 bulan. Tapi selesai 1 bulan dilarang. Selesai 1 bulan dilarang. Masanya boleh sampai 1 bulan. Tapi jangan ada yang praktek kalau setelah ini ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ya biasanya kejadiannya begitu, tapi ketika pisah ranjang, niatannya si suami pengen ngasih pelajaran pada istrinya. Tapi si istri santai aja, delokan gue ya. Sopo sing jaluk dhisik engko.
Biasanya begitu. Anehnya itu, nggih. Anehnya niku. Nah, itu yang banyak terjadi seperti niku. Nah, cuma di zaman Rasul memang pelaksanaannya begitu, Bapak Ibu sekalian. Dulu Rasulullah kalau meninggalkan ada beberapa istri beliau yang ternyata maaf membangkang kepada beliau tinggalkan. Ya, sampai kadang jangka waktu sebulan. Dan Rasulullah nggak datang ke beliau sama sekali selama sebulan itu. Ya Rasulullah enak, ya, punya istri yang lain. Jadi kepikiran bener istrinya nih, susah aku nah. Sebuah pelajaran. Tapi bukan berarti saya memberikan jalan keluar bagi para bapak kalau, pokoknya nanti kalau ada tanda-tanda kabari saya Pak. Ya, ibu-ibu kabari saya. Ustaz, ini suami saya begini, langsung ngabari. Saya yang datangi nanti. Ini butuh pembinaan khusus ini. Seperti ini kok. Ya itu bahasan jadi diperbolehkan. Saat andai kata tidak hanya sekedar tidak sekedar pisah ranjang, boleh ndak mukul? Boleh. Kalau sampai pada batasan parah, boleh sampai mukul, tapi tidak boleh di muka. Tidak diperbolehkan memukulnya di muka. Itu syarat pertama. Yang kedua, tidak boleh langsung dengan tangan, harus menggunakan alat. Yang mungkin sapu atau sapu lidi atau rotan. Kayaknya lebih parah rotan saat ya. Terus yang dipukul di mana? Yang dipukul hanya yang diperbolehkan bagian tangan atau bagian kaki. Itu pun pukulannya bukan pukulan siksaan, tapi pukulan pendidikan. Ya, pukulan pendidikan atau pukulan pembelajaran. Itu yang diperbolehkan. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan, maaf, yang biasanya terjadi KDRT selama ini, enak nempeleng bojone, pak. Ketika ditanya, gak apa-apa nang Islam itu boleh kayak gini nih. Pembelajaran ke istri ini perlu pembinaan khusus kayaknya. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Muka dilarang di dalam agama kita untuk dipukul. Ya, untuk seorang istri, jangankan seorang istri, anak pun dipukul muka nggak boleh. Menggunakan tangan secara langsung juga tidak boleh. Maka yang diperbolehkan menggunakan alat dan hanya pada sebatas tangan dengan kaki. Itu pun yang diperbolehkan di sana saja. Ya, itu hijrah yang ke-7. Yang ke-8, hijrah yang sering dipakai oleh anak-anak milenial dan orang-orang sekarang. Ayo kita semuanya hijrah. Sudah zamannya kita hijrah. Hijrah yang dimaksud adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Niku juga termasuk salah satu bahasan tentang hijrah. Niku. Nah, membahas larangan Allah niki berarti kalau kita ngerjakan pripun Zat? Kalau kita ngerjakan berarti dosa. Gampang niku anak SD juga tahu. Yeah. Segala larangan kalau dilakukan hukumnya dosa. Nah, kira-kira kita setiap hari melakukan dosa atau mboten? Kalau saya tidak mengaku. Kira-kira kita melakukan dosa atau mboten? Nggih, Sat, bisa jadi, Sat. Ya, kadang kita kalaupun nggak dosa secara perbuatan, kita kadang dosanya dosa mata, kadang dosanya dosa mulut, kadang dosanya tangan, Sat. Kadang dosanya dosa hati kita sampai akhirnya menghitam dikarenakan melakukan dendam, ada perasaan dendam, ada iri, ada dengki, ada benci dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk salah satu dosa. Nah, kira-kira yang bisa menghapusnya niku nopo? Banyak. Salah satunya insya Allah kita mengajak dengan semuanya, insya Allah salah satunya dengan cara sholat. Ada sholat khusus untuk menghapus dosa. Sholat nopo niku? Sholat tasbih. Loh, bukan sholat taubat, Sat. Sholat taubat niku bisa, tapi ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu sholat tasbih. Sudah pernah tahu sholat tasbih? Ada yang pernah praktek? Belum. Insya Allah malam Rabu besok. Sekarang hari Rabu, malam Rabu besok. Ya, kalau jenengan ndak ada yang nggak berhalangan atau ndak ada satu kebutuhan atau kesibukan lainnya, kita undang jenengan semuanya, khusus desa Dusun 1 Desa Liman Benawi. Kita akan mengadakan Lor Ledeng juga Dusun 1. Dusun 2 kita ajak juga karena Mas Budi kemarin datang
Mas Budi tadi malam datang, kita ajak juga untuk ikut kegiatan apa? Sholat tasbih malam Rebu depan. Ya, bertempat di Masjid Al-Hikmah. Kita jadikan satu saja. Ya, karena kemungkinan besarnya Bapak Ibu sekalian, tanggal 30 saya juga ada keperluan. Jadi harus saya pulang ke Madura. Bukan karena saya tidak suka kenjenengan, bukan. Ya, Bapak-bapak bukan karena itu, tapi ada panggilan dari kiai. Panggilan kiai berarti tidak balik, Ustaz. Balik lah. Nah, panggilannya cuma karena ada undangan. Beliau mau menikahkan putrinya, mau resepsi walimah putri beliau. Kita alumni diminta untuk hadir semua. Nah, makanya yang di Batam, yang di Palembang, yang di Papua, semuanya diundang untuk datang. Makanya saya yang di Lampung malu lah kalau tidak datang. Di Papua jauhnya luar biasa gitu datang. Tiba-tiba ada Lampung teko orang, ditelepon bolak-balik nanti saya. Jadi saya apa istilahnya al-wafa. Ya, saya sebagai murid mau tidak mau harus segera datang kalau guru saya memanggil. Karena sama hukumnya seperti orang tua memanggil, kapanpun saya dibutuhkan saya harus segera datang. Seperti ini Go. Jadi insya Allah malam Rabu, berarti tanggal pinter malam Rabu nih Go? 26. Nah, masa 26? 28, 28. Tanggal 28. Malam 29. Biar ndak cekcok, tanggal 28 malam 29. Ya sama-sama kena nih Go. Jadi insya Allah 28 malam 29 kita akan melaksanakan sholat tasbih. Tata caranya pribun? Sudah pernah tahu? Belum. Kalau belum, nah niki monggo dibagikan. Alhamdulillah saya sudah ngerangkum tadi. Ya tata cara pelaksanaan sholat tasbih. Insya Allah niku secara gamblang punan. Saya rinci bener-bener nih. Tata cara pelaksanaannya bagaimana saja. Aslinya sholat tasbih niki dikerjakan sendiri-sendiri. Aslinya. Tapi boleh tidak dilakukan berjamaah Ustaz? Boleh, selama kita masih mencoba untuk mempelajarinya. Kita melaksanakan belajar berjamaah biar kita bisa belajar. Oh caranya begini. Atau kalau tidak selain belajar, biar jenengan yang mungkin tidak sempat sholat sendiri bisa melaksanakannya juga secara berjamaah. Kadang orang begitu. Kalau nggak diajak jemaah, aduh angel saya ngapain ngerjakan sulit luar biasa. Di halaman 1 niku hadisnya, di halaman 1 niku hadisnya atau dalilnya. Jangan langsung masuk ke halaman 2 saja. Halaman 2 yaitu tata cara pelaksanaannya. Sekarang kita bahas tentang sholat tasbih saja. Karena hijrah sudah kita bahas, alhamdulillah. Paham semua nggih? Paham. Orang-orang dusun 1 cerdas. Dan perlu diulang 2 kali ya. Nah untuk sholat tasbih tata caranya gimana? Pelaksanaannya 4 rakaat. Kenapa disebut dengan sholat tasbih? Karena di setiap gerakan kita membaca tasbih. Bacaan tasbihnya pripun? Di situ ada tulisannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pripun cara pelaksanaan, cara membacanya Ustaz? Nah rakaat pertama niatnya gimana? Tetap niatnya seperti biasa, usolli sunnatat tasbih arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Sama seperti pelaksanaan sholat isya nanti ya. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah dengan At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Itu surat pendeknya. Setelah At-Takatsur, setelah imam membaca At-Takatsur, kita baca bersama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali di situ? 15 kali. Setelah 15 kali pripun? Ruku. Allahu akbar, semuanya ruku. Ketika ruku, baca bacaan ruku terlebih dahulu. Subhana rabbiyal
azim. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Setelah itu baru dipimpin lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Selepas 10 kali kemudian iktidal. Sami Allahu liman hamida. Baca bacaan iktidal dulu. Rabbana walakal hamdu mil'u sama dan seterusnya sampai selesai iktidal. Selepas baca iktidal baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa kali? 10 kali. Setelah itu sujud. Baca bacaan sujud terlebih dahulu, baru kemudian baca tasbih lagi 10 kali. Selepas itu duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Bacaan duduk di antara 2 sujud dibaca juga. Rabbi firli warhamni dan seterusnya sampai akhir. Setelah itu baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sujud lagi yang kedua. Allahu Akbar, sujud lagi. Baca bacaan sujud, baru kemudian setelah itu baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 10 kali. Nah, rakaat pertama biasanya kan langsung berdiri, nggih. Setelah sujud kedua kan langsung berdiri. Nah, di rakaat pertama sebelum berdiri duduk dulu. Namanya duduk istirahah. Istilahnya duduk istirahah. Makanya di situ saya tuliskan setelah sujud kedua untuk rakaat pertama ada duduk istirahah. Duduk istirahah tidak perlu baca apa-apa. Tapi cukup baca tasbih tadi berapa kali? 10 kali. Baru setelah itu kita berdiri. Allahu Akbar, masuk rakaat kedua. Kok lama kayaknya Ustaz? Santai aja. Ya, santai aja. Kalau kita kerjakan insya Allah selesai. Yang lama itu karena kita tidak mengerjakan. Dipikir doi lama. Makanya nanti insya Allah kita coba praktek. Bagi yang tidak kuat gimana saat andai kata berdiri tidak kuat, duduk tidak apa-apa. Jenengan sholatnya duduk nggak masalah. Kalau kemungkinan jenengan kalau ruku nggak kuat, punggung tidak kuat. Kalau saya ruku itu jangankan baca tasbih 10 kali, baca tasbihnya ruku saja kadang saya tidak kuat. Berarti caranya duduk. Jenengan duduk. Karena kalau duduk hanya cukup memiringkan tubuh dikit gini saja. Nah, baru ketika sujud nanti ikut sujud. Anak ngoten nggih. Enggak apa-apa, lebih baik jenengan duduk daripada jenengan napa? Tambah parah sakitnya. Lebih baik duduk dari awal. Iya, kemungkinan saya enggak kuat kayaknya Ustaz kalau berdiri, duduk. Yang enggak kuat duduk nanti bisa baring. Tak bawakan kasur. Ya, seperti itu. Insya Allah nanti kita praktikkan. Selepas sholat, nah di situ ada bahasannya. Selepas sholat, setelah salam, ada anjuran kita untuk membaca istighfar. Nah di situ saya masukkan ada sayyidul istighfar, istighfar yang kata Rasulullah pemimpinnya atau panglimanya istighfar. Istighfar yang paling tinggi. Nanti kita baca bersama-sama sebanyak 3 kali. Pernah baca nggih selama ini nggih? Pernah baca nggih? Kalau foto-foto nggak ya? Nggak khawatir. Semua bacaan kayaknya sudah semua Ustaz Toto nih. Sudah pernah baca Sayyidul Istighfar? Kita coba bersama-sama kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Gampang? Ya,
Baca bersama gampang Ustaz. Insya Allah nanti kita baca bareng. Selepas sholat kita baca bersama sayatul istighfar 3 kali. Baru setelah itu kita baca istighfar seperti biasa yang sudah saya masukkan di situ. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Kita baca 100 kali. Pendek nih Bu. Ya, kita bacanya astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Berapa kali? 100 kali. Selepas itu nopo? Jabat tangan, ya kita salaman antar jamaah. Mudah-mudahan yang masih punya salah antara satu dengan temannya bisa saling bermaafan pada waktu niku. Ada manfaatnya Ustaz jabatan tangan? Oh ada. Dulu pernah kita bahas waktu tahlilan ibu-ibu, yasinan ibu-ibu. Napa manfaatnya jabatan tangan? Ketika kita ketemu saudara kita, ya kita jabatan tangan, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama kita belum berpisah waktu niku. Oh, berarti habis jabatan tangan ngerumpi enggak apa-apa Ustaz? Nah ini katanya kan selama nggak berpisah diampuni dosanya. Berarti ngerumpinya diampuni juga? Jangan, ngerumpinya dosa lain nanti niku. Seperti niku. Jadi bisa dipraktikkan habis salaman barulah selesai. Tinggal adzan isya. Allahu Akbar. Salat isya habis itu. Salat mana ya Ustaz? Iyalah. Salat isya masa diundur. Nah, pelaksanaannya insyaallah kita selesai salat maghrib langsung. Jadi diupayakan dengan sholat maghribnya diusahakan di masjid boten napa. Ya hitung-hitung gantinya gerbang surga lah. Selama ini kan kita ya lama nggak ngerjakan gerbang surga, nggih mboten. Kalau gerbang surga kan subuh, niku proyeknya Mas Ridwan. Saya punya proyek lain, sholat tasbih maghrib. Ngerjakan sholat gerbang surga bisa tak kira-kira ini? Bisa, kalau gerbang surganya saja. Pasar bahagianya jangan. Jangan dulu. Kenapa? Saya belum punya modal. Nanti doakan saya kaya. Kalau saya kaya nanti pasar bahagianya bukan isi sembako, emas sama perak. Ya, seperti itu. Ya insya Allah nanti kita ngadakan maghribnya 1 kali ini. Nanti tinggal pilih jenengan semangatnya bagaimana. Kita lihat. Karena anjuran sholat tasbih niki kata Rasulullah napa keistimewaane, sholat tasbih bisa menghapus dosa kita yang kecil dan yang besar. Yang besar makanya tadi kita sambung dengan istighfar, kita sambung dengan penyesalan juga, kita sambung dengan tidak mau mengulangi dosa besar tadi. Insya Allah termasuk taubatan nasuha. Dosa kita aman, dihapus insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Karena kita tidak tahu juga dihapus apa buatan. Ya itu sholat tasbih salah satu keistimewaannya dihapus dosa kecil dan dosa besar. Dihapus juga dosa yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, niku dihapus. Terus dosa yang apa? Apalagi di situ penjelasan hadisnya banyak niku tadi. Alhasil isinya penghapusan dosa lah. Nah pokoknya yang melaksanakan sholat tasbih niku 4 rakaat, insya Allah akan dihapus dosanya. Bagi yang mau ngerjakan tiap hari, monggo. Ngajak jenengan ndak apa-apa Ustaz? Monggo boten napa. Tapi saya sholat tasbihnya jam 12 malam. Jadi yang mau ikut ke sini. Ya, yang mau sholat tasbih sendiri di rumahnya masing-masing, kalau sudah tahu caranya, yang mau tiap hari silakan. Rasulullah menganjurkan tiap hari. Ndak sanggup Ustaz setiap hari, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali tidak sanggup juga. 1 bulan sekali. Tidak sanggup juga sebulan sekali. Setahun sekali. Gak sanggup setahun sekali. Sekali seumur hidup. Gak sanggup Sat. Si nawar maneh. Yang penting sekali seumur hidup. Nanti tinggal kita lihat jenengan semangatnya gimana. Apa setelah sholat ada yang grundel, suwe, enak, segala macam, ya wes seumur hidup wes sekali. Kerjakan begitu saja. Nah, itu bahasan yang insya Allah akan kita lakukan. Selepas niku, apa yang bisa kita kerjakan? Harapannya selepas sholat tasbih kita melakukan berbagai macam kebaikan untuk menghapus dosa-dosa yang lain.
Nah, saya tawarkan ke ibu-ibu semua dan bapak-bapak juga enggak apa-apa. Saya tawarkan selepas Isya itu kan ada waktu kosong. Jadi jenengan mau sholat maghrib malam Rabu niku, mau sholat maghrib, yang mau bawa sedekah apapun juga, berupa makanan boleh, minuman boleh, bawa uang nggak apa-apa, bawa pakaian silakan, nggak masalah. Pakaian apa Ustaz? Ya pakaian baru lah. Mau dikasih ke siapa? Kasih saya. Jadi yang mau sedekah waktu itu untuk menambah, mumpung kita lagi melaksanakan amalan yang luar biasa, nah kita tawarkan setelah Isya monggo nanti ikut gabung ngumpul seperti kita waktu pelaksanaan iktikaf kemarin niku. Nggih. Habis Isya ngumpul sebentar, kita ngobrol, yang mau bertanya silakan bertanya, yang mau santai ngopi silakan ngopi, yang mau makan makanan yang disuguhkan silakan. Jadi saya tawarkan yang mau bersedekah, yang punya hajat waktu itu silakan bawa sedekahnya ke masjid untuk bisa dinikmati oleh jamaah yang datang. Tidak wajib, ya jangan dianggap Ustaz Rozi ngongkon sedekah, enggak wajib, ya yang mau aja. Ya, makna yang mau berarti yang punya hajat waktu itu. Karena kita sholat tasbih, ya sholat tasbih menghapus dosa. Ketika dosa kita terhapus, insya Allah tabir penghalang doa-doa kita juga dihapus. Nah ditambah lagi sedekah jenengan, ya Ustaz saya punya hajat sekarang mau sedekah ini, tak bawa nasi 2 karung, sumpama bawa nasi 2 kardus, sumpama gitu. Nasi 2 kardus, tak nasi bawa karung gimana Ustaz? Sumpama nasi 2 kardus atau 2 termos. Saya punya hajat begini Ustaz, karena saya sekarang lagi sakit Ustaz, saya pengen mudah-mudahan cepat sembuh. Nanti kita doakan bersama-sama yang punya hajat sekarang, mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah terima hajatnya, dan lain sebagainya. Yang sakit cepat sembuh, yang pengen anak soleh dapat anak soleh, yang pengen istrinya soleha dapat istri soleha, suaminya soleh suaminya tetap menjadi suami yang soleh, pengen masuk surga bareng masuk surga, pengen masuk surga cepat, jangan dulu. Ya santai dulu. Untuk yang surga cepat pengen jangan dulu. Pengen cepat-cepat masuk surga berarti pengen cepat mati. Ya seperti itu. Jadi silakan dibawa sedekahnya, kita manfaatkan dan kita nikmati bersama nanti waktu itu, dan kita manfaatkan malam khusus tersebut untuk malam kebersamaan Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Liman Menawi. Monggo kita ikutkan gabung. Mau datang banyak nanti kita pasang taruh. Gak cukup tutup jalan. Gak cukup juga tutup jalan, yang jalan tutup gak cukup, repot nih. Ya alhamdulillah mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita ketemu di malam Rabu. Kalau yang masih belum jelas nanti saya jelaskan lagi, dan insya Allah caranya mudah karena kita selaku imam akan membimbing jenengan untuk melaksanakan sholat tasbih tersebut sampai bisa mengerjakannya dan siap untuk mengerjakan sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Karena ini keistimewaannya luar biasa. Yang mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Ya karena sudah agak malam, kita cukupkan saja, tidak perlu ada yang bertanya, nggak masalah. Nanti kita ketemu kapan-kapan kalau ada masa santuy. Ada masa santai, kita ketemu lagi. Kayaknya Rabu besok itu terakhir sebelum saya pulang. Tanggal 30 kayaknya hari Kamis. Saya baliknya hari Kamis ya, tanggal 30. Berarti Rabu besok kita masih ketemu. Rabu besok kemungkinan besar kita tidak nambah dulu, ya nambah sedikit lah. Saya fokus ke dialog saja. Yang jenengan punya pertanyaan, monggo. Kita fokuskan di dialog waktu itu, silakan perbanyak. Kalau jenengan tidak nanya, saya yang nanya ke jenengan nanti. Ya ini yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.